Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Rumah Guru Amir. Oke anak-anakku, kali ini kita akan membahas video pembelajaran tentang kelas 6 pembelajaran 4. Di akhir video ini anak-anakku akan mendapatkan pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai dengan materi yang kita bahas pada kali ini, yaitu tema 1 subtema 1 pembelajaran 4. Ada dua pembelajaran yang akan kita bahas, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dan juga PPKN. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, di sini anak-anakku diharapkan untuk mengetahui tentang ciri-ciri sebuah kesimpulan yang baik dan benar. Dan untuk pelajaran PPKN, anak-anakku diharapkan untuk mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mampu melakukan refleksi terkait penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Pertama, berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, kita mengetahui bahwa tumbuhan ini mengeluarkan oksigen. Oksigen ini disebut sebagai O2. Dihirup oleh manusia, kupu-kupu, burung, kambing, dan seluruh makhluk hidup Akhirnya seluruh makhluk hidup ini mengeluarkan lagi namanya CO2. Kalau kita bernafas menghirup O2, kalau kita mengeluarkan nafas mengeluarkan CO2. CO2 kembali ini dikonsumsi lagi oleh pohon untuk menghasilkan O2. Seperti demikian Nah, sekarang apakah yang menjadi manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup dalam diagram berikut? Jadi Bapak akan mencontohkan 2 saja, bahwa pertama, tumbuhan itu bermanfaat sebagai sumber makanan. Banyak sekali tumbuhan yang kita makan sebagai makanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebagai obat-obatan, seperti demikian. Kalian cukup temukan lagi 3 manfaat tumbuhan yang lain yang harus kalian ketahui dan kalian cari. Nah, dalam pembelajaran pertama, kamu telah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak Nah, kali ini kita akan mengetahui tentang contoh sebuah kesimpulan. Berikut ide pokok paragraf pertama. Jadi jagung ini merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah. Ide pokoknya ada di kalimat pertama, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya dari paragraf pertama ini adalah jagung sangat penting di Indonesia. Kesimpulannya. Untuk paragraf kedua, di sini seorang petani juga memulai pembiakan tanaman yang dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah dan seterusnya. Ide pokok yang kita temukan dari bacaan ini adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kesimpulannya, jagung berkembang biak melalui biji. Sekarang, bagaimana membuat kesimpulan yang baik dan benar dari bacaan tadi? Yang pertama, kesimpulan yang baik dan benar itu merupakan inti dari sebuah teks. Jadi, inti dari bacaan tadi harus kita tulis. Yang kedua, kita harus menggunakan kosakata yang baku Ketiga, dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. Artinya, seperti contoh tadi ini, dimulai dari hal yang khusus pembiakan jagung, dimulai dengan menanam biji jagung, seperti itu, baru membahas hal-hal umum lainnya. Yang keempat, berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kelima, dibuat berdasarkan gagasan pokok yang kita temukan Gagasan pokok ini dibuat dari gagasan pokok atau ide pokok. Demikian ciri-ciri kesimpulan yang baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembelajaran PPKN. Coba lihat, amati gambar berikut ini. Di sini terdapat sebuah gambar membersihkan sampah secara bersama-sama. Yang kedua, belajar berkelompok dan berdiskusi. Setelah kalian mengamati kedua gambar tersebut, yang harus kalian lakukan saat ini adalah coba tuliskan isi cerita masing-masing gambar yang kamu lihat tadi. Cukup tulis secara singkat yang harus kalian tulis Setelah itu, kita harus mengetahui bahwa pembelajaran tadi ini berbicara tentang sila ketiga Pancasila. Adapun perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila itu pertama mempelajari kebudayaan daerah di Indonesia. Kita pelajari kebudayaan tarian, bahasa, dan sebagainya. Kedua, membeli dan menggunakan produk lokal Indonesia. Bekerja sama merawat tanaman di lingkungan sekolah. Menjalin pertemanan dengan orang-orang dari daerah lain. Menanam dan merawat tumbuhan bakau di tepi pantai bersama-sama. Ini kira-kira contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sekarang
pekerjaan yang harus kamu lakukan adalah pertama, tuliskan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Yang kedua, tuliskan 3 sikapmu ya, yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Kerjakan ini dan dikirim ke guru ya, yang harus kalian lakukan hari ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi anak-anakku sekalian. Salam edukasi dari Rumah Guru Amir dan sampai jumpa.